degree ya, degree di sikap. Iya, Ya, degree. oke. Ini masukannya Pak Novi. Iya Pak. Tapi di video Pak Novi sudah menjelaskan bahwa nanti ada penilaian sikap gitu loh di pendahuluannya. Yeah. Oh jadi di tujuan ini disampaikan juga gitu Pak. Iya, jadi bisa ditulis misalkan nanti sikapnya yang mau dinilai apa, misalkan kan ada ABCD ya, jadi degree-nya itu kan kalau untuk K13 revisi itu kan ada degree untuk ya kognitif plus sikap, dan ada degree untuk psikomotor plus sikap nih di tujuan ya. Jadi diambil ya, tidak semua dikasih degree sikap, tapi mana yang mau ditekankan ya, mana yang ditekankan. Nah itu ada berapa sikap yang ada di situ masuk di sini ya. Jadi ada dua cara ya. Jadi ada yang modelnya dimasukkan di tujuan sekaligus degree-nya, ada yang penulisan tujuannya seperti ini terus kemudian di bawahnya ada ya sikap yang akan diamati gitu ya. Biasanya ada tulisan gitu ya, ada sikap yang akan diamati atau sikap yang akan dituliskan ya, misalkan tanggung jawab, ada yang modelnya gitu ya, itu boleh ya. Jadi itu memang ada dua model ya, silahkan saja ya, itu kan hanya cara. Yang penting kan secara apa ya, konteksnya, isinya itu kan berarti sudah apa ya, tertulis ya, maksudnya apa yang ingin disampaikan sikapnya itu sudah tertuliskan gitu ya. Nah kalau di sini ini kan Pak Novi kurang itu ya Pak Novi ya, kurang sikapnya. Tapi di penilaian sikap ada ini Pak Novi. ya, ya. Jadi di belakang penilaian sikap itu ada muncul gitu ya. Nah tapi di sini belum terdeskripsikan. Lalu menulisnya bagaimana Pak kalau di sini? Menulisnya bagaimana kalau di sini? Nah ini sikapnya apa yang masih ingat Pak? Ingat Pak Novi yang ingin dinilai sikapnya apa? Harus dibuka dulu Pak. Nah, ini saya cek yang nulis ini, yang buat saya cek, saya nggak usah ke bawah ini. Masih ingat Pak Novi sikapnya yang mau dinilai apa saja? Saya buka dulu Pak, pelupa saya Pak. Ini saya tarik ke bawah ya, biar kelihatan bawahnya nanti. Instrumennya ada di paling bawah ya. Kerjasama, disiplin, tanggung jawab Pak. Ada 3 ya. J. Kerjasama, disiplin, tanggung jawab. Nah ini ada 3 ya. Dengan kriteria 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 dinyatakan dengan kurang, sangat baik, dan sangat baik. Oke. Nah berarti kan ini ada tambahan itu Pak, yang dari tujuan ini
Nah, yang perlu disiplin yang mana Pak Novi? Saya dengan teknik menyebutkan teknik, mendeskripsikan pengambilan disiplin itu. Ini ternyata yang kerjasama sudah ya, dimasukkan di 5 ya. Yang disiplin dan tanggung jawab yang mana Pak Novi? Atau ketika apa yang tanggung jawabnya yang poin ngambil gambar ya? G Pak. Nah berarti kan, nah itu ditambahkan di sini berarti. Oh J Pak. Berdasarkan ukuran secara benar dan bertanggung jawab gitu ya di 4 ini ya. Oh J Pak, siap. Ya. Terus yang perlu disiplin penjelasan pengertian. Kan teknik-teknik pengambilan. yang perlu disiplin yang mana? Yang mati Agak sulit itu. Gini Pak, agak sulit ini. Disiplin, waduh. Kurang baik dalam waktu Pak sebenarnya Pak di sini. Kalau apa? Kalau di sini waktu berarti mungkin pengerjaannya lebih cepat atau sesuai jamnya Pak. Kan ada saya sampaikan maksimal 20 menit harus selesai ya anak-anak. Mungkin termasuk disiplin di situ. Kedisiplinan. ya. Berarti setelah dapat mengerjakan, siswa akhirnya dapat menjelaskan kan Pak? J, betul. Dia bisa menjelaskan setelah mempraktekkan kan? J. Nah berarti bisa masuk di nomor 1 ya disiplinnya ya. Oh gitu. Oh iya Pak. Dengan disiplin dan benar ngoten. Oke. Iya Pak. Oke, Siap. mau dengan disiplin dan benar dengan benar dan iya. disiplin juga. Oke Pak. Siap. Lupa kemarin masukannya. Iya Pak. Ya. Paham Pak. Oke. Nomor 4 aja Pak, yang pengambilan gambar itu disiplin karena memang harus benar juga kan di sana. Untuk prosesnya itu memang harus sesuai dengan rule-nya, jadi harus sesuai dengan ketentuannya di situ sama tanggung jawab tadi Pak. Jadikan satu gitu Pak. Ya. Oke Pak. Siap. Dengan disiplin dan bertanggung jawab gitu. Oke. Ya boleh juga ya. Oke, Boleh Pak. juga. Ya. Siap. Jadi maksudnya degree sikap itu dicantumkan di mana ini yang memerlukan ya. Jadi di mana di dalam konteks tujuan ini yang sikap itu memang diperlukan di situ ya. Jadi menjadi hal yang penting ya. Hal penting. Ya. Kalau ternyata wah ini mau dirumuskan kalau degree-nya dimasukkan di situ agak bingung Pak ya, ditulis saja di bawahnya ya penilaian sikap gitu ya. Penilaian sikap yang akan dilakukan gitu ya, atau sikap yang akan nah ada 2 model gitu ya, ada yang nulisnya di tujuan, ada yang nulisnya terus di bawahnya ya. Yang penting kan sudah sudah diutarakan atau disampaikan gitu ya. Oke, terus berikutnya yang ini Pak Novi ya, yang juga masih yang di penutupnya ya, di penutupnya. Nah ini ya memberikan kuis ya atau memberikan soal itu ya sebelum menyimpulkan
pembelajaran ya, pembelajaran materi tadi disimpulkan, atau setelah menyimpulkan dulu baru kemudian diberi kuis? Kalau kemarin saya sampaikan kuis dulu, Pak. Iya, makanya salah saya ya? lihat di videonya Kebalik, kuis dulu, kuis dulu. baru menyimpulkan. Dibimbing peserta didik dibimbing untuk saya simpulkan untuk menyimpulkan pelajaran hari itu gitu kan. Kebalik nih Pak berarti. Iya. Oh oke, siap dirubah. Jadi untuk kesimpulan tuh bisa kadang ya masuk di penutup, kadang sudah termasuk include di sintak pembelajaran ya, di pas langkah ya, pas langkah-langkah itu ya. Di langkah terakhir biasanya kan juga ya sudah ada menyimpul. Kalau di sana sudah disampaikan berarti yang di penutup tinggal melanjut ya. Jadi maksud saya pemberian kesimpulan atau rangkuman itu bisa ya di dalam penutup ya, di luar inti, bisa juga sudah ya include di intinya gitu ya. Nah itu kan tergantung dari ya model yang diambil ya, model yang diambil ya. Oke, nah terus ini setelah itu terus guru memberikan ya tes ya, memberikan tes. Nah terus setelah dites gimana Pak Novi? Hasilnya Pak, hasilnya ya ada yang bagus, ada yang jelek Pak. Nah akhirnya setelah tahu, nah maksudnya kan saat itu kan terus akhirnya bisa diketahui ya, langsung feedback, diketahui ya kita tahu feedback atau refleksi itu kan dari ketika siswa menyimpulkan dan juga dari setelah mengerjakan tes ya. Oh berarti ya, nah jadi guru punya ya, kita punya ya, jadi kalau dalam mengajar, oh berarti dalam selama saya menjelaskan selama proses belajar tadi ya, kesimpulan siswa kalau belum bisa menyimpulkan, oh berarti ada sesuatu yang belum dipahami ya. Kemudian ditambah lagi dengan mengerjakan tesnya. Nah berarti oh dari hasil tes ya dilihat bagian mana yang ya yang masih mayoritas belum dipahami, bagian mana yang sudah dipahami dengan baik ya. Nah dari situ kan juga bisa terus kemudian bisa tadi ya diketahui mana yang harus ya diremedi, mana yang harus materinya kan gitu ya, feedback dan feedbacknya, mana yang ya tinggal memberi ya penguatan pada siswa ya. Ya maka kan ya Pak Novi dan Nusi kan ada remedial, ada satunya untuk penguatan ya bagi yang sudah memenuhi kan gitu ya. Nah itu kan makanya setelah kesimpulan tadi baru dilakukan tes. Nah tes ini kan saat itu juga ya sebenarnya masuk dalam waktu itu ya. Nah itu juga bisa teramati ya, teramati ya. Sehingga dari situ ketika mau mengambil tindakan ini harus remedi atau tidak, itu ya saat itu ya mana yang harus diremedi, mana yang tidak gitu ya. Ya bukan di minggu depannya. Dalam waktu jam itu juga Pak? Ya maksudnya dalam jam itu dalam arti untuk mengetahui, untuk mengetahui siapa yang harus diremedi, siapa yang. Iya Pak, berarti siswa perlu mengetahui nilai yang kurang gitu nggih? Nggih. Walaupun nanti remedi tidak di hari itu juga. Ya, remedi tidak di hari itu, tapi kemarin paling itu nggak di akhir pembelajaran ya, Pak. Guru sudah menemukan ya, mana siswa-siswa yang harus diremedi bagian apanya dari kuis yang diberikan tadi kan, karena kuis kan sudah menggambarkan, masing-masing kuis kan sudah dibuat kisi-kisinya yang mengacu ke tujuan pembelajaran ya. Nah, sehingga nanti siswa itu ya, mana yang harus remedi bagian apa, mana yang tinggal menguatkan, yang harus tinggal memberi pengayaan istilahnya ya, mana yang siswa tinggal memberi pengayaan, mana siswa yang harus remedi ya. Dan itu perlu disampaikan di penutup ini buatan Pak? Iya, mestinya akan bagus disampaikan. Perlu gitu ditulis ya juga di sini Pak? Dimunculkan, ditulis. Sebaiknya ditulis. Pak. Nah, berarti itu juga bagian dari tindak lanjut seperti apa. Jadi kami untuk bisa melihat itu ada rencananya belum. Jangan kadang-kadang gini, rencananya belum tapi di pelaksanaan sudah.
kadang-kadang di perencanaannya ada, di pelaksanaan lupa tidak dilaksanakan. Itu bagian nanti dari penilaiannya gitu. Jadi di sini ada tindak lanjut seperti itu. Kalau nanti di kurikulum RPP yang belum merdeka kan di penutupnya kan ada refleksi, tambahan refleksi itu. Jadi silahkan ditambahkan saja di situ, Pak. Siap, nggih Pak, matur suwun, Pak. Ya, jadi istilahnya kan kalau di itu kan ada feedback, umpan balik, tindak lanjut, kan isinya itu sebenarnya ya di bagian penutup itu. Oke, itu Pak Novi ini yang ya di RPP 2 itu yang saya lihat yang perlu dikuatkan, masih perlu dikuatkan ya. Terus sekarang ke videonya ya. Gimana Pak Novi, boleh karena tak lihat juga sekitar hanya 15 menit ya. Buat ya sambil ngopi ini. Bapak Ibu sudah melihat belum punyanya temannya nih? Yang ini yang di-share baru, yang di-upload baru 2 ya, Pak Novi sama Bu Nur ya. Pak Untung sudah sempat melihat Pak Untung? Beda kerjaan. Bentar. Supaya udah nampak belum ya? Halo. Udah Pak. Udah ya. Izin di play ya Pak Novi. Pak Novi. Ji Pak. Suaranya belum muncul Pak. Suaranya belum masuk Pak. Hah? Suaranya belum masuk. Masukannya gimana ini ya? Mungkin di pilihan settingnya Pak ya, setting audionya ikut. Bapak itu ikut headset mungkin Pak. Jadi mungkin ikut yang di sistem. Bentar, ini ceknya setting share audio mungkin Pak. nah, makanya saya harus ngecek dulu ini settingnya. Select mikrofon, internal mikrofon, send as system, audio setting. Itu di Pak Toto keluar nggak suaranya tadi? Ya keluar kalau di tempat saya Pak. Keluar headsetnya jelas. Ya keluar di speaker laptop atau di headset ini kan, supaya di zoomnya nggak masuk ya. Belum. Nah, makanya tak cari settingnya di mana itu. Mute automatic join audio by computer. Ini Pak ya, sudah tak centang yang automatic join audio. Udah masuk belum Pak? Belum. 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 Belum juga. Settingnya sudah tak. Mana lagi nih yang harus disetting ya? If computer audio
belum di share itu ada share sound itu Pak, mungkin itu mungkin Pak. Iya, tadi udah tak centang ya. Oh, tetap nggak bisa ya Pak. Udah tak centang kok belum. Makanya saya tuh merasa sudah tak centang itu kan ada share itu kan, share. Nah, makanya ini ada setting mana lagi nih yang perlu di advance. Subject parking, okay. Oh, atau yang ditayangkan anunya apa ya? Di zoom-nya apa ya yang di share screen-nya? Sebentar. Atau Pak Novi aja Pak yang share Pak. Sebentar. Ntar ini jadi belajar saya juga kalau kayak gini ya semuanya. Coba sekarang kalau yang saya share di sini gimana ya? Kalau yang di share zoom-nya yang kelihatan apa Bu? Di situ yang nomor di layar web apa? Layar Pak, semua layarnya. Pak, izin ngajar Pak. Gak muncul juga ya? Gak dengar ya? Enggak Pak. Belum. Ya coba Pak Novi yang kalau Pak Novi yang nge-share Pak Novi. Saya ini jadi penasaran ini. Halo Mas Wang. Halo Pak Novi. Kecantikan itu esensial bagi kehidupan manusia. Itulah mengapa kami di L'Oreal Group menciptakan kecantikan. Nah, kalau Pak Novi yang share Muncul mboten nggih suaranya Pak? Belum di play toh itu? Belum. Atau sudah Pak? Oh sudah. sama ya kan? Belum keluar. Sama ternyata. Oh ada. Oh, ini sudah masuk Pak Novi, masuk. Oh, Pak Novi langsung di YouTube-nya ya ini ya. Iya Pak. Tadi saya di LMS soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Sehat semua ya? Masih semangat? Masih oke.
bagus sekali. Oke, sebelum mengawali kegiatan hari ini atau materi hari ini, mari kita berdoa dipimpin Mas Dian. Yuk. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, akan saya cek dulu untuk kehadirannya. Saya absen dulu ya. Amara. Ije ya, Ije. Amelia hadir. Amanda. Anastasia. Ardita. Atika. Aulia. Aziza. Pak Novi akan bertanya, yaitu mengenai, kita ulas, saya tanya mengenai pelajaran sebelumnya. Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Kira-kira masih ingat? Ada yang masih ingat? Pertemuan sebelumnya apa? Meta? Menerapkan prosedur pengoperasian kamera video, Pak. Oke, bagus sekali. Yaitu menerapkan prosedur pengoperasian kamera video, gitu ya. Nah, di buku paket itu udah lengkap. Gitu. Mari kita mengulas di sini ya. Terus lagi, Meta jelaskan itu apa pengertian kamera video di Meta. Apa? Kamera video merupakan perangkat yang mempunyai kemampuan untuk merekam dan menyimpan gambar digital ke mode gambar analog. Sesudah pengertian apa tadi? Kamera video? Jenis-jenis, ada jenis-jenis kamera video apa? Mas? Kamera video analog sama kamera digital. Wih, betul sekali. Materi hari ini yaitu teknik pergerakan kamera saat pengambilan gambar bergerak perekam video. Jadi kita nanti mengambil gambar, tidak hanya foto lagi, video ini bergerak. Untuk kompetensi dasarnya saya jelaskan dulu anak-anak. Di sini ada pengetahuan dan keterampilan. Di situ yaitu menganalisa teknik pergerakan kamera saat pengambilan gambar bergerak. Lalu untuk keterampilannya itu apa ya Pak? Itu praktek kita. Prakteknya apa? Ini mampu menerapkan teknik pergerakan kamera berdasarkan ukuran framing atau sudut pandang angle kamera. Indikator pencapaiannya apa yang dicapai? Kalian belajar ini itu apa? 1. Menjelaskan pengertian teknik pergerakan kamera gambar bergerak. 2. Menyebutkan teknik-teknik pengambilan gambar bergerak. 3. Mendeskripsikan teknik-teknik pengambilan gambar bergerak. Lalu untuk keterampilannya 431 melakukan pengambilan gambar bergerak dengan teknik. Nah, terus selanjutnya, nah ini teknik penilaian belajarannya yaitu nanti sikap observasi. Nanti akan saya lihat ini rapi atau enggak ya, ini anak-anak ini Maulana ini rapi enggak, Pinky ini rapi enggak, bajunya dimasukkan enggak, pakai dasi enggak. Nah itu sikap. Nah di situ ada teknik pergerakan kamera saat pengambilan gambar bergerak sekarang. Nah, betul sekali. Nah teknik pengambilan gambar berdasarkan ukuran framing, ada ELS atau extreme long shoot. Terus ada teknik pengambilan gambar berdasarkan sudut pandang atau Nutella, mulai hari dengan bahagia. Iklan. Banyak bersih, pakai sabun doang gimana bisa bersih? Pakai nih, Garnier. Ada pertanyaan dulu anak-anak?
Tidak ada? Oke, langsung tak bagi kelompoknya seperti ini ya. Pembagian kelompok 1 bisa dilihat ya. Kelompok 1 berarti ada Helsa, kelompok 2 Anjisa, kelompok 3 Amara, kelompok 4 Dinda, kelompok 5 Zendi, kelompok 6 Vinky. Setiap kelompok mengamati media tayangan video yang tadi kita tayangkan tadi, nanti boleh diulas kembali. Itu ada ada linknya, nanti tak saya share juga. Lalu ada melakukan diskusi kelompok terkait pergerakan kamera berdasarkan angle dan framing ya. Nanti akan saya bagikan ini, namanya LKPD, nanti saya akan bagikan. Terus melakukan pengambilan gambar, setelah itu kalian melakukan pengambilan gambar bergerak, menganalisis hasil permasalahan pengambilan gambar, nanti terus dianalisis. Durasinya 30 detik saja, tidak usah panjang-panjang gitu. Dan ini tolong dibagikan untuk LKPD-nya, yuk Mas, bagikan dulu Mas. Ke kelompoknya masing-masing, berarti kelompoknya dilihat lagi ya, yuk. Tuh ya, biar tahu ya. Oke, itu yang pertama ya. Yang teknik pertama ya. Oke, yang kedua. Oke, tilting, yo Mas, tilting Mas. Oke, bagus. Nah, pelan-pelan Den. Jangan hanya satu aja Mas. Oh, ada beberapa gitu nggak masalah. Ada beberapa. Terus ini. Oke, pakainya apa editnya? Premiere Pro CS. Nah, oke. Oke, langsung dipindah, langsung diedit. Waktunya tinggal berapa menit? 10 menit. Sudah siap Mas Dihan? Yuk Mas Dihan ya, belum? Oh ya, di rangkumannya, kata-katanya dipersiapkan dulu Mas. Kata-kata kalau presentasi itu apa ya? Ya mungkin ada pembukanya, apa? Salam, perkenalan dulu ya, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan nama saya Amelia Putri Wulandari dari kelompok 5 dan juga ada teman saya Ferdian, Zeli, Meta, Nova dan juga Bima. Jadi di sini kelompok kami akan mempresentasikan tugas dari Pak Nom, yaitu sebuah video dengan teknik pergerakan kamera berdasarkan ukuran atau framing dan juga sudut pandangnya yaitu angle. Untuk lebih jelas kami akan mempresentasikan video dari hasil kelompok kami. Oke, yuk dimulai yuk. Bagus, yuk. Oke, untuk video pertama kita menggunakan teknik zooming. Lebih tepatnya zoom dengan framing long shot dan juga angle yaitu natural atau eye level. Oke. Untuk video kedua kita menggunakan zoom out dengan framing long shot. Angle yang kita gunakan natural atau eye level. Untuk video ketiga kita menggunakan framing medium long shot. Dari teman-teman ada yang mau bertanya atau memberikan saran? Ya, Bang.
Oh ya, saran aja. Apa Mbak tadi? Oh, dikasih efek fitur biar lebih bagus katanya. Oke, sip. Ada yang lain anak-anak? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada boleh ditutup. Yuk, kelompok berapa? 5. Yuk. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau ya tadi videonya ada tipe sedikit lah. Jadi sorry juga gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, bagus sekali. Oke. Yuk, kelompok berikutnya. Nanti saya ada kuis untuk evaluasi ya. Sekarang boleh dibuka HP-nya kalau sekarang. Yuk. Ini tak saya share ke grup ya. Yuk, silakan join. Silakan join dulu ya. Join. Semua join. Ketika nama. Harus ada namanya. Oke, kita mulai ya. Kita mulai start. Lihat. Oke. Oh ya, Nova. Ini tertinggi nilainya ini Nova Amelia sama dia. Nova, dia, Koirunisa, Arif, Bima. Wih, Bima besar ya. Jadi lihat ya di depan ya anak-anak. Sip. Kalau tadi kalian itu mendengarkan materi hari ini, insya Allah bisa jawab itu semua tadi di kuis. Lalu sebagai refleksi, ada yang bisa menyimpulkan hari ini materinya apa saja? Ayo. Oh ya, sip. Mas, sing seru Mas. Pertama teknik pengambilan gambar bergerak. Sing seru Mas. Pertama teknik pengambilan gambar bergerak. Ya, terus teknik pengambilan gambar berdasarkan ukuran atau framing. Oke. Ketiga, teknik pengambilan gambar berdasarkan sudut pandang atau angle. Oke, sudut pandang atau angle itu ya. Untuk kesimpulan hari ini sudah disimpulkan sama Mas Suki. Tepuk tangan buat Mas Suki. Oke, bagus sekali. Untuk pertemuan berikutnya yaitu materi kita memahami prosedur pengoperasian aplikasi pengolahan audio video. Gitu ya anak-anak. Nah, terus yang tidak berangkat tadi namanya Mbak Amara, silahkan yang dekat di WA ya, besok berangkat atau tidak ya. Untuk menutup pertemuan kali ini mohon untuk Mas Dian memimpin doa. Siap dan doa mulai. Doa selesai. Sudah ke mas-mas? Sudah ya, nanti minta tolong dirapikan keyboard, mouse, headset, kursi, dan sampahnya silakan minta tolong untuk dibawa keluar dan dimasukkan tempat sampah. Salam untuk orang tua di rumah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Untuk kulitnya, popok kering juga harus lembut awan loh. Baru Sweety Silver Pants dengan bantalan awan lembut di seluruh sisi dan permukaan baru serap cepat 1 detik. Oke, ya. Saya sudah punya catatannya ini. Maka Bapak Ibu silahkan memberi ya komentar atau masukan pada Pak Novi dari video yang dibuat Pak Novi. Saya tak belakangan. Nanti enggak sudah sama Pak gitu ya. Sepertinya kurangnya banyak Pak. Monggo Bu Rusmita beri masukan. Kayaknya sih udah bagus.
Bagusnya yang mana Bu? Bagusnya? Ya, bagus Pak Novi, bagus kok Bu. Helm saya nggak komentarin muat. editingnya juga udah bagus. Paling bagus mah kalau Pak Novi. Jangan Langkah-langkahnya gitu. kayaknya sudah tergambarkan dari mulai pendahuluan sampai ini. Sampai penutup. Nih, terus ini sampai sedih nih Pak Novi ya, mau nyari mana gitu ya. Celah yang tidak ditemukan. Mungkin kalau Bapak baru bisa lebih detail ini. Oke, Bu Rusmi. Catat Pak Novi, Bu Rusmi komentarnya 100% bagus itu Pak. Oke, selanjutnya Bu Nur, halo Bu Nur. Iya Pak. Nah, gimana Bu Nur masukannya? Ini jangan takut loh Bu, jangan takut diancam Pak Novi loh ya. Ini membantu Pak Novi bikin refleksinya Bu. Oh iya Pak, ini. Iya. Nanti kan kalau ada yang kurang ini saya tulis, sudah persiapan buku ini Pak. Nanti Iya. saya tulis kurangnya apa kan besok. Seperti tadi kan juga kuisis itu disampaikan di belakang setelah kesimpulan gitu kan. Jadi, masukan yang masuk itu dari Pak Toto. Mungkin kalau saya Pak, videonya terlalu bagus Pak. Kok yang bagus malah videonya bukan yang Perangkatnya enggak ya ini. Untuk perangkatnya mungkin juga saya ingin menanyakan ke Pak Toto dan Pak Untung yang mungkin disampaikan itu yang ke anak-anak itu apakah yang SKKD, SK sama kalau Pak Novi tadi kan ada apa standar apa Pak IPK sama kompetensi dasarnya Oh, nggih. KIKD Disampaikan KIKD. Ya disampaikan ke anak-anak itu apakah yang seperti itu ataukah yang cuma tujuan pembelajarannya saja sudah cukup seperti itu. Kalau saya cuma tujuan pembelajaran saja yang disampaikan ke anak-anak, bukan yang IPK sama KD-nya. Dan yang lebih bagusnya itu yang mana itu Pak? Saya malah bertanya, bukan mau materi ini Pak Novi. refleksinya ada yang bertanya itu Pak Novi. Oke. Ini pokoknya yang terus tadi Bu Nur Hidayat, Bu Nurmala. Halo Bu Nurmala. Mana tadi Bu Nurmala? Suaranya belum masuk Bu Nurmala. Ya Pak. Ya. Ya, sudah bagus Pak. Tapi kalau yang di videonya tuh saya rasa kalau yang di bagian pendahuluan sama penutup itu ditambahkan juga tahapnya kan. Tadi ada berdoa pendahuluannya, terus ada menyampaikan tujuan. Ditulis, rasa saya ditulis juga pas pendahuluannya. Kayak inti kan Bapak sebutkan tahap-tahapannya kan itu. Menurut saya itu aja Pak. Udah ditulis sama Pak Nopal. Tadi udah tulis ya Bu. Ada Enggak, berdoa, ada menyampaikan tujuan, ada mempersiapkan anak itu tadi. Iya Pak, tapi dimasukkan itu bagian pendahuluan kan Pak. Oh, nah, jadi gitu. pendahuluan terus Oh, di iya. bawahnya baru ditambah di bawahnya berdoa begitu Pak. Ya. Kalau Pendahuluan yang tadi kan Bukannya digunakan gitu setelah ya, berdoa gitu ya. iya Pak, itu Nah, Pak. taruhnya di depan ya. Nanti videonya Bu Nurmala akan seperti itu Pak. Di captionnya itu Pak. Kalau saya di captionnya gitu pendahuluan, Iya. terus di bawahnya tulis gitu Pak berdoa, Yes. terus
ada pendahuluan memberi motivasi gitu, pendahuluan menyampaikan pembelajaran gitu kalau saya sih Pak. Ya, Sudah diupload ya Bu? Belum Pak, baru selesai. Tinggal diupload. Oh ya. Kalau di saya tadi ini Bu, yang di videonya kan maksudnya ya yang ditulis ya Bu, pendahuluan gitu ya. Tadi masuknya itu jenengan kan nulis pendahuluan berdoa dan persiapkan. Iya. Nah, menurut Bu Nurmala, berdoa dan mempersiapkan itu bagian dari pendahuluan gitu loh Pak Mas. Berdoa. Oh, nggih Pak. Karena kan di RPP jenengan kan pendahuluan berdoa, Oh, mempersiapkan anak. Oh ya, siap. Perlu diperbaiki. Oke, Pak. Baik, Pak. Nah, nyambung ya Pak Novi dengan masukan dari Bu Nurmala tadi ya. Insya Allah Pak. Karena Bu Nurmala kelihatannya juga agak takut-takut Pak tadi mau. Ya, Pak, kan kalau masukan itu pendapat kita belum tentu betul. Oh ya, mesti bagus Bu. Kan pendapat kan dari menyaksikan tadi, justru itu diharapkan sama Pak Novi itu ya, diharapkan ya. Nah, kalau nanti komennya sudah bagus semua kan Pak Novi malah jadi bingung gitu. Ini terus mau bikin apa gitu. Refleksinya nanti Pak Novi hanya nanti ngupload lembaran kosong nanti kalau. Terus Bu Nola, halo Bu Nola. Ya, kalau tadi ngeliat sekilas Pak yang bagian persepsi dan motivasi ya Pak ya. Saya kurang tahu juga kalau yang motivasinya dimasukin atau enggak gitu. Sama yang yang mengaitkan sama kondisi real ada nggak ya di RPP Pak Novi? Silahkan dijawab Pak Novi, ada nggak persepsi sama motivasinya Pak? Ya kalau tadi persepsinya sih saya dengar ya, maksudnya mengaitkan sama materi sebelum. Yang motivasi saya nggak tahu kelewat atau kayak mana. Ada Pak. Tadi Bu Nola lihat videonya full nggak Bu? Jangan-jangan sambil ditinggal ke belakang. Ini Pak agak di replay juga tapi ya. Ini Bu Nola sambil ngajar ini? Enggak Pak, di rumah Pak. Oh ya di rumah. Silakan Pak Novi ditanggapi. Kalau seingat saya ada, tapi kalau di video pendek ini kalau motivasi nggak ada berarti mungkin kepotong Pak. Nah, persepsi ada. Itu maksud saya Pak, saya ngeliatnya di 15 menit. Oke, kalau siap Bu, berarti besok harus dimasukkan ya. Dimasukkan di video pendek ini mungkin. Tadi kan tak tulis motivasi, persepsi itu jadi satu gitu Bu. Siap, terima kasih Bu. Ya Pak. Di maksudnya sudah ada keterangan dari Pak Novi, cuma di motivasinya ada yang kepotong mungkin, jadi hanya munculnya yang mengaitkan saja, jadi mungkin diperpanjang dikit, tapi durasinya juga diperhatikan gitu ya. Nah, bingung dengan durasi walaupun Pak. hanya secupli aja nggak apa-apa. Video saya itu yang full itu 2 jam Pak. Lebih. Iya. 2 jam 5 menit. 3 kali 45 ya, itu tambah-tambahannya bonusnya. Oke, terus Bu yang belum siapa ini? Bu Siti. Halo Bu Siti. Bu Siti kameranya nggak kelihatan, jangan-jangan. Halo Bu Siti. Saya Pak. Oh ya. Saya kira baru ngapain ya kameranya di off gitu. Iya Pak, lagi mempersiapkan lab untuk PPL kedua Pak. Oh, sambil menginstalkan ininya aplikasinya. Oke, silakan beri masukan Bu.
Untuk video Pak Novi tadi ya Pak, saya rasa udah bagus Pak. Itu tadi yang masalah motivasi juga, itu Pak saya tanya tadi di situ sebenarnya. Udah keduluan sama yang lain tadi bilang motivasi. Gak kelihatan motivasinya Pak. Tadi yang mau saya bilang. Ada lagi Bu? Selain itu mungkin cukup Pak. Karena udah diambil duluan tadi tanggapannya. Oke. Ya Pak. Bu Pragma kita. Bu Pragma kita, halo. Bu Prama sedang ngajar nggak ini? Halo Bu Prama. Yang izin tadi Pak Ali Pak. Enggak, yang izin ngajar Pak Ali, terus yang satunya Pak Anu itu ya, yang ayahnya pingsan tadi Pak Miftah ya. Oh, tidak bisa unmute Pak. Bu Prama kita di chat, saya tidak bisa unmute Pak. Oh, sebentar. Bu Prama. Pak, kalau saya tak unmute dari. Oh, berarti device-nya Pak Tom. Saya dari sini saya harus kali. Beli mic baru Bu. Mic-nya belum disambung Bu itu Bu. Oke, terus siapa lagi di yang ibu-ibu dulu yang beri masukan? Ya, dulu boleh, nanti ya ganti perangkat baru. Mau pakai perangkat baru boleh. Siapa yang mau yang belum beri masukan lagi nih yang? Bu Rizky Pak. Saya belum Kak. Ya, nggih, monggo. Silakan. Sebenarnya udah bagus banget sih. Jadi saya lebih fokus memperhatikan gimana ini caranya Pak Novita ini membuatnya ini. Cuman saya ada gimana buatnya gitu ya Bu? Iya Pak. Itu Pak Novi masukannya gimana buatnya? Terlalu smooth Pak perpindahan ininya. Perpindahan kegiatannya itu loh. Terusannya video loh Bu. Editnya iya. Mungkin itu ya Bu ya. Cuman entah terlewat entah apa tadi kayaknya model pembelajarannya ada dijelasin nggak Pak? Model pembelajarannya apa? Boten Bu, enggak. Oh, nah Tidak, mungkin lebih bagus kalau ada itu, penjelasan tentang model pembelajarannya. Itu kemarin dari awal kita ada dosen sebenarnya nggak perlu disampaikan, makanya nggak tak tulis, nggak saya sampaikan ke siswa peserta didik. Oh enggak, maksudnya di gimana? Captionnya aja Pak, misalnya gitu. ini pakai model pembelajaran apa ya. gitu. Oke. Menurut saya Siap, sih tapi nggak tahu. Pembukaannya mungkin ya di videonya gitu ya Bu. Kegiatan inti itu lebih bagus, misalnya kegiatan inti model pembelajarannya PBL, nah baru sintaknya. Oh ya, di ini ya, di depan video gitu ya Bu. Ya, di tulisannya itu loh Pak, di captionnya. Di captionnya tadi loh Pak, ketika nuliskan inti itu masuk inti itu ya. Mungkin sudah model Pak. Oh iya. Itu udah perfecto kayaknya. Kalau di YouTube kan itu ya, kalau yang di YouTube kan terus ya model pembelajaran gitu ya di YouTube ya. Ini karena Bu Rizky biasa ngeliat YouTube jadi. Itu saja kan. Modelnya saja Pak, atau kalau sintaknya bagaimana Bu? Per fase gitu atau? Iya paling tidak kayak gitu boleh Pak. Iya. Jadi nanti pas posisi langkah satunya apa, langkah duanya apa, sampai mengkomunikasikannya ya apa itu kalau mau dituliskan monggo. Oh iya Pak, ya Pak. Kita itu kan membantu sekali. Jadi nanti langkahnya itu semuanya sudah dilakukan apa belum? Kan bisa iya Pak. Berarti ikut sintak aja gitu aja Pak. Iya. terima Jadi ikut kasih. sintak kan maksudnya kalau ikut sintak kan berarti dicarinya itu kan sesuai sintak mana kata atau mana
perintah yang menyatakan itu, mana gambar yang menyatakan itu gitu kan, nanti di keterangan kerja sesuai dengan sintaknya. Oke. Siap Pak, siap Bu Rizky. Ada lagi Bu Rizky, itu aja atau masih ada tambahan lagi? Enggak Pak, cukup kayaknya cuma itu aja. Saya kira masih koma ya tadi. Oke, selanjutnya nih Bu Pramadita ini sudah mencoba, ini sudah beli perangkat baru ini. Sudah pindah ke ruang baru juga ini. Saya kira tadi pindah ke dapur. Iya Pak, kalau buatan Pak. Masa gitu ya. Buatan Pak, sambil ngurus bayi tadi agak rewel. Jadi kalau menurut saya udah bagus Pak punya Pak Novi, tapi ya apa namanya, mungkin nanti bisa ditambahin lagi untuk apresiasi ke siswanya, ngoten Pak. Sudah bagus. Oke. Baik, Bu. Katanya buka lembaran, ada lagi katanya tadi. Sedang buka lembaran. Mboten. Ampun, Pak. Oke, yang ibu-ibu sudah memberi masukan semua. Sebentar, Bu. Sudah semua yang ibu-ibu ya? Tinggal bapak-bapak ini yang dua. Nah, Pak Ersan ada nggak nih Pak Ersan? Halo Pak Ersan. Pak Ersan. Mana ini Pak Ersan, mana? Pak Ersan, halo Pak Ersan. Oke, ternyata ini yang bapak-bapak, yang bapak-bapak nggak tidak ya, sedang pada ya, ada Sarah ya. Hari Sabtu ya, banyak tagihan bapak-bapak. Oke, monggo Pak Untung. Iya Pak. Memang secara keseluruhan sudah mendekati lengkap ya Pak. Ada, tapi ada yang belum tadi. Seperti di awal tadi untuk remedi dan tindak lanjut tadi memang belum muncul, walaupun sudah ada, tapi di pengayaannya sudah ada. Tadi di anak untuk nilai karena tadi pakai kuis dan itu langsung bisa terlihat hasilnya, tinggal disampaikan saja mungkin Pak Novi nanti ya, mana yang belum mencapai KKM itu langsung sebutkan. Tadi kan hanya disebutkan yang 3 yang terbaik ya. Iya Pak. Itu tadi ya, dan terbaik maksudnya nanti kalau misalnya itu ada yang belum mencapai ketuntasan atau dari skor yang Bapak buat, monggo nanti bisa disampaikan saja. Sekilas saja enggak apa. Oh nanti yang ini seperti misalnya yang belum mencapai grade yang Bapak tentukan dari sekolah Bapak itu seperti apa, monggo nanti disampaikan. Kemudian yang kedua tadi kalau yang ditanyakan Bu apa tadi ya, sebentar, yang terakhir tadi siapa Bu? Yang terakhir tadi siapa Pak? Bu Pramat. Yang terkait dengan penguatan sama itu sudah ada sebetulnya di tanggapan dan apresiasi ya ke siswa tadi sudah ada pada saat presentasi di sana sudah dimunculkan Pak. Apresiasi itu feedback itu ya Pak? Apresiasi feedbacknya ya, tanggapan dari jenengan. Misalnya tadi kan ada yang pas jawab juga tadi pertanyaannya itu sudah ada penguatan dari Pak, jadi ada tanggapan. Jadi kalau anak menjawab
jawaban itu benar atau mungkin belum benar, kurang benar, itu tetap kita memberi apresiasi gitu ya ke siswanya. Kalau itu bagus ya silahkan disampaikan seperti apa, diberi penguatan. Kalau mungkin belum pas ya nanti dialihkan, mungkin jawabannya belum kurang. Nah, silahkan nanti tanyakan untuk yang lain. Tapi jangan dibuat down ya, salah gitu jangan. Takutnya nanti besok nggak mau jawab lagi. Karena untuk menjawab pertanyaan kan kalau dari siswa itu perlu diapresiasi oleh gurunya, walaupun jawabannya benar ataupun salah perlu kita apresiasi ya. Itu kemudian yang selanjutnya ini nanya aja nanti mungkin untuk yang lainnya ya. Ini jenengan dari siswa, kemudian untuk pengaturan audionya ini seperti apa Pak? Di-share, silahkan di-share ke teman-teman. Karena dari suaranya apa jenengan pakai video mic apa untuk video yang bisa nyampur video itu? Iya. Kulo Pak. Nah, atau apa? Saya. Karena nanti kalau teman-teman ngikuti kelihatannya dengan peralatan yang ada di sekolah jenengan. Ini gini Pak, sebenarnya saya ada banyak mau memasukkan suara itu ada 2 pilihan. Ya. Satu langsung masuk device komputernya. Yang kedua bisa pinjam mic speaker Pak sebenarnya. Lalu mic speaker itu kita dekatkan di mana zoom yang kita paling dekat aja. Soalnya kita kalau muter kan di jauh gitu ya, jaraknya 10 meter gitu kan, zoom kita ternyata di sana di depan. Itu baiknya kita mic. Makanya kan mic suara saya kan terdengar terus. Itu kan karena dekat dengan satu kamera Pak. Kalau saya kan kamera. Mungkin kalau Bapak Ibu guru yang lain ada zoom ya, zoom. Lalu ada speaker di situ. Saya pakai speaker Pak aja. Pak Novi kan itu toh kamera yang sekaligus ada mikrofonnya kan? J. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu kalau itu Pak, maksudnya gini loh. Karena kan tadi di siswa yang tanya pun suaranya jelas. Siswa yang tanya tidak pakai mic ya, mic-nya kan yang mikrofonnya kan Bapak yang pegang. Tapi siswa yang tanya itu suaranya juga jelas. Itu maksudnya. Karena ada tadi beberapa saya memang kendala juga, takutnya nanti kalau masalah audio di dalam editing itu masalah yang paling berat untuk diedit. Betul sekali Pak. Kalau gambar kan mungkin masih bisa, tapi kalau yang audio itu kan sangat sulit karena takutnya nanti kalau ini memang sudah pas ya, maksudnya pas ngomongnya apa itu masih bisa ngikutin. Kadang kalau nanti suaranya dengan device berbeda disambungkan juga agak kesulitan juga. Saya pakai mikrofon ini Pak khusus. Ini Pak, nanti dari Pak Uno sedang mengeksplor ini Pak Novi. Ayo sebutkan mereknya, plus harganya, spesifikasinya. Pak Untung kan mau beli itu untuk Pak. Kalau maksudnya ini untuk teman-teman Pak, maksudnya kalau untuk ngejar ke untuk misalnya dengan suara minimal, karena beberapa yang saya lihat memang kalau saya ada mic pecah-pecah gitu ya, jadi agak jauh kadang-kadang malah kurang. Buka aja Pak Novi, nanti Pak Untung kan mau usul itu untuk di sekolahnya juga membeli. Saya pakai mic aja kemarin sebenarnya Pak. Mic aja yang apa Pak itu? Speaker gitu ya, speaker aktif gitu ya. Speaker aktif. Tapi juga Pak untuk penangkap suaranya yang agak bagus. Gitu Pak, penangkap suaranya. Oke. Kalau itu saya ada juga Pak, sudah penangkap suaranya yang 3 meter, 4 meter, 10 meter ada. Tapi kalau teman-teman di ini kan maksudnya biar nanti suaranya juga bagus. Oh gitu. Kalau saya menyarankan yang mic pinjam mic speaker itu lalu didekatkan dengan mana device zoom yang mana, yang Apple HP yang mana paling dekat. Jadi kalau kita pergi ke yang belakang kan murid siswa yang paling belakang kan berarti suara kita masih di depan tadi untuk speaker tadi. Oke, itu ya untuk teman-teman seperti itu.
Jadi di sana ada suaranya masuk ke perangkat itu keras karena ada amplifiernya di dalam gitu ya. Ada speaker aktifnya gitu ya. Jadi Pak, suaranya saya pakai speaker aktif. nah, gitu sehingga monggo minimal nanti untuk suaranya jelas. Nggih. Ya. Tambah lagi mikrofon wajan bolik ya Pak. Pak sebenarnya pakai perangkat audio langsung itu bagus Pak. Saya lupa namanya itu. Ini juga ada Pak sebenarnya. Harganya di rumah mahal ini juga itu. ada. Nah itu kan punya Abang Novi kayak di studio itu Pak. Iya Pak. Iya. Memang itu ini yang memang murah. Ada memang itu untuk lab kok ya Pak ya. Jadi memang lab untuk lab ya AV kan memang harus ada perangkat kayak studio. Itu Pak Toto dari saya. Sudah Pak Antung. Pak Antung sudah. Sampun. Kenapa gini Pak? Kenapa besok itu waktu persiapan itu Pak Toto dengan Pak Untung itu tidak masuk di semua ini dulu? Apa namanya? Saran aja. Kita persiapkan kan sebenarnya kan Pak Toto dan Pak Untung masuk ke guru 1 gitu. Oh, sudah layarnya udah masuk semua ini. Itu kan mungkin lebih bagus Pak. Jadi sebelum Bapak Ibu guru praktek di hari sebelumnya itu kan persiapan Pak Toto, Pak Untung mungkin bisa masuk di situ. Oh, kameranya kurang begini Pak, kurang geser ke sana. Ada gladi bersihnya dulu ya, gitu Pak. Gladi bersih Pak. saya dulu kalau mau besok yang hari Senin yang hari mau gladi bersihnya gitu ya oke. Nah, kan kemarin waktu saya tanya persiapannya gimana, baru dipersiapkan, baru rencana. Nah, itu. Oh, Pak Novi aja hari Sabtu tak tanya juga baru disiapkan kameranya. Itu malah. Nah kan Pak Novi jadi harus paling bagus kan karena yang lainnya kan hari Jumat itu ya, Kamis kemudian Jumat yang paling kacau karena dadaan gitu ya. Yang hari Selasa harus, yang paling akhir. Nah, yang paling akhir kan harusnya yang bagus-bagus karena persiapannya sudah ada apa ya, istilahnya ada daftar pustakanya di ya, kayak Pertice kemarin lah yang maju pertama itu remuk-remukan gitu ya. Yang maju terakhir yang jadi paling baik karena sudah dapat ya, jadi bisa melihat ya beberapa yang sudah tampil gitu ya, jadi kelemahan kelebihannya apa gitu ya, sehingga bisa ya mencari strategi gitu. Jadi ini balik Pak besok Pak. Ini saya masukkan dulu ya Pak Novi ya. Halo Pak Novi. J Pak, ambil pulpen ini Pak. Oke, jadi tadi yang sudah disampaikan Bapak Ibu yang lain, walaupun di sini saya terus tidak saya sebut lagi ya, biar enggak terjadi pengulangan. Jadi untuk pendahuluan ini yang tadi saya lihat itu untuk presensinya Pak. Jadi presensi kalau untuk videonya 15 menit tadi cukup disebut dipanggil siswa 1 atau 2 saja, kemudian langsung ya langsung semuanya masuk, atau ada yang kalau ada yang tidak masuk disebut saja, yang tidak masuk siapa siswa menyebutkan gitu Pak, supaya tidak terlalu panjang ya di presensi siswa ya. Dan lain-lainnya sudah disampaikan tadi terus. Nah ini untuk tadi ada pertanyaan ya, jadi untuk di pendahuluan yang disampaikan itu apa KD, apa IPK, apa tujuan. Nah, yang utama ya, yang utama disampaikan itu tujuan ya, tujuan pembelajaran yang utama. Nah sebagai tambahnya boleh ya, jadi ya mau tambah KD sama IPK-nya boleh ya, tapi yang paling utama adalah tujuan pembelajarannya. Kemudian untuk di KT12 revisi sama ya juga ya penilaian tadi ya, penilaian yang akan dilakukan. Oke, ini di pendahuluan ya. Kemudian di inti ya, tadi untuk di inti ya, langkah-langkahnya kan menggunakan problem ya. Pakai problem kan Pak Novi? PBL kan? Iya Pak. Nah di video itu yang saya lihat ya, untuk
pemberian problemnya ya, pemberian problemnya ya ada tapi kurang kuat, jadi masih kurang jelas ya, jadi masih jadi siswa dalam merumuskan masalah itu kan ketika Pak Novi sudah memberikan contoh, kemudian tadi suruh ya mencoba mempraktekkan dari step ya, mengambil video ini kan, setelah itu kan diberi ya, siswa kan diberi problem ya, diberi problem ya untuk mengambil video dengan berbagai sudut dan ya pergeseran tadi ya. Nah itu yang masih di video tadi yang saya lihat itu masih ya kurang muncul Pak, kurang muncul di intinya ya. Jadi munculnya masih remang-remang gitu ya. Nah kemudian berikutnya yang di bagian penutup ya, di bagian penutup ya, jadi ya, itu baiknya tadi ya, ada kesimpulan dulu atau rangkuman tuh ya, bisa di bagian penutup atau di bagian ketika ya di langkah terakhirnya problem ya, di inti di problem itu ya, siswa sudah ya menyimpulkan boleh ya ketika semuanya kan kemarin kalau di video utuhnya kan masing-masing kelompok kan mempresentasikan Pak Novi. Nah tadi kan hanya apa untuk di sampling ya satu sudah cukup ya. Nah kemudian di akhir itu ada kesimpulan mungkin ya, sebelum penutupnya bisa masuk di situ atau mau di bagian penutup ya, silahkan nanti. Ya. Nah kemudian itu tadi ya sudah ada kuis, ngerjakan kuisnya ya, sudah ngerjakan kuisnya. Nah kemudian yang belum ada di video itu ya dari tampilan hasil ya, hasil kuisnya ya. Jadi hasil kuisnya siapa siswa-siswa yang sudah bagus ya diberi apresiasi gitu ya. Siapa yang masih perlu ya remedi ya, di bagian mana. Nah itu ya. Nah itu maksudnya di bagian mana ada sampel itu ya, ada sampel itu ya. Kuisnya tadi kan kalau di kuisnya sudah ngerjakan bagus ya, di sampel videonya sudah ada, tapi ya kemudian untuk ya menganukan hasilnya itu belum ya, sehingga nanti untuk tindak lanjutnya nah, kemudian juga dari sikap ya, sikap yang dinilai mungkin juga perlu juga diberikan ya apresiasi ya, siapa yang tadi ya dari 3 tadi yang paling bagus, siapa yang masih kurang, nah itu ya, nah itu juga perlu ya. Jadi kalau dulu ya saya katakan saya waktu di SMK 2 ya, itu kan misalkan disiplin itu yang datang terlambat, tepat waktu ya, dan awal itu setelah itu kan ditempel di pintu gitu ya, hasil itu ditempel sehingga siswa itu tahu kalau begitu supaya saya besok menjadi ya mendapat bagus sekali berarti saya harus datang awal. Nah akhirnya di pertemuan berikutnya siswa itu pada datang sebelum jamnya itu ya, jadi itu ya termasuk ya, jadi dengan keterbukaan itu siswa tahu ya kalau dia harus ya supaya nanti dapat ya. Tadi kan kalau yang Pak Novi kan ada 3 kriteria ya, baik sekali sama kurang ya Pak Novi ya. Iya Pak. Untuk sikap ya. Semua ada tiga indikator tadi Pak. Iya ya. Jadi kan ada 3 yang dinilai, tapi maksudnya kriteria dari setiap bagian itu kan ada ya kurang, baik sekali. Iya. Nah jadi kan dengan tahu itu kan siswa supaya besok ya di selanjutnya supaya baik sekali kan ya tahu apa yang harus dilakukan gitu ya. Itu ya jadi kalau diberi apa termasuk itu juga diberikan akan lebih bagus. Itu disampaikan dulu Pak berarti Pak. Iya. Nah, jadi termasuk nanti kalau tadi kan Pak Novi di pendahuluan sudah menyampaikan apa yang akan dinilai kan. Iya. Nah, terus dalam prosesnya kan Pak Novi juga saya lihat sudah melakukan penilaian kan itu ya. Nah di akhir ya jadi termasuk dengan ya sekaligus ketika kuis tadi sudah dikerjakan siswa ya. Nah itu kan ya di sampling saja ya. Nah hari ini yang ya dari pembelajaran ini yang paling bagus siapa, yang kurang siapa, di sampling aja ya. Yang cukup saya ambil satu yang paling tinggi, tengah, kemudian yang kurang gitu ya. Terus dari segi sikap itu yang gitu sikapnya ya, juga disampaikan. Iya. Oh iya Pak, ini berarti itu istilahnya biar nanti siswa kedepannya kan ya. Jadi misalkan tentang kerjasama, kenapa kok nilainya tidak tiba-tiba kok saya kok dapatnya nol. Nah kalau tadi di awal sudah disampaikan, terus nanti kok
ini masih kurang karena nah ini ya, jadi disampaikan ya, sehingga kemudian di berikutnya siswa akan ya mengambil sikap itu yang positif semua ya, jadi akhirnya sadar gitu loh ya, dengan itu sadar sendiri ya. Jadi saya contohkan tadi kalau di SMK 2 juga dulu ya, saya juga ikut sang lihat itu gitu, jadi dengan ditampilkan ya sikapnya siswa yang disiplinnya kurang itu kan ternyata dikurang karena yang terlambat sekian. Nah akhirnya karena tahu supaya besok nilainya jadi sangat baik gitu ya, nah itu mereka sudah datang sebelum masuk jam 7, sebelum jam 7 sudah masuk kelas Pak. Nah akhirnya kan jadi ya, nilai sikapnya jadi bagus sekali semua gitu ya. Nah contoh semacam itu ya. Jadi itu istilahnya ya pembiasaan siswa sama di sikapnya siswa jadi sadar ya. Sadar tidak usah doyak-oyak lagi gitu ya. Jadi nanti kalau selalu diskusi itu selalu itu kita sampaikan dan itu diberi apresiasi ya, nanti kan siswa kan akhirnya setiap diskusi dari hari ke hari kan akan selalu aktif Pak, akhirnya kalau keaktifan misalkan dinilai dan juga diberitahu nilainya di share gitu ya. Nah, sehingga mereka kan akhirnya kan wah nanti diskusi mesti terus akhirnya aktif semua ya, nggak usah diyak-yak gitu ya, karena mereka oh iya ya ini saya harus aktif karena ini nanti dinilai gitu ya. Harus berkontribusi gitu. Itu perlu ditulis di penutup nggak Pak? Ya perlu juga, kalau mau ditulis di caption juga boleh ya. Jadi kan memang ada itu kan, jadi di penutup itu kan ada ya merangkum atau menyimpulkan ya siswa bersama guru kan gitu ya. Kemudian ada tes ya, kemudian setelah tes kan kemudian ada refleksi atau tindak lanjut ya, refleksi tindak lanjut. Nah, refleksi atau tindak lanjut kan berdasarkan dari hasil penilaian yang diperoleh tadi, Pak. Oh, okay. Kita bisa memberikan refleksi dan tindak lanjut atau umpan baliknya kan berdasarkan dari data, nilai, ya, dan rangkuman siswa yang kita peroleh kan. Makanya kemarin itu kan untuk dianalisis gitu ya. Dianalisis itu kan sebenarnya dalam rangka nanti bisa untuk mengambil action berikutnya kalau yang kemarin selama proses dan hasil pembelajaran ya. Kalau dalam hal ini kan ya, jadi dari materi yang sudah disampaikan oleh guru, mana yang kurang, mana yang sudah ditangkap siswa, ya, mana yang ya perlu diremedi, mana yang tidak kan, jadi akhirnya ya, tergambar gitu ya. Oke, nah itu ya yang di penutup itu seperti itu. Intinya tadi tesnya sudah dilakukan, tetapi hasil tes ya untuk refleksi umpan balik, remedi dan pengayaan ini yang belum diactionkan. Oke Pak, siap diperbaiki PPL kedua. Ya, sip. Ya memang harus bertahap gitu bang, namanya action ya, kemarin kan dari action 1, action 2 itu memang akan seperti itu ya. Jadi step by step. Yeah. Itu ya, jadi nampaknya sudah ya, Pak Novi ini sudah banyak masukan ya dari yang berikutnya ini, karena ada 2 ya biar adil ya. Sebentar ini Bu yang sudah diupload videonya ini kan Bu Nur Hidayat. Bu Nur, halo Bu Nur. Pak. Bu Nur, halo. Halo. Sawah